Baik ayah bunda semua, insya Allah nih hari ini saya akan coba sharing terkait apa. Jadi terkait lebih ke arah gimana ya caranya kita bisa melihat nih masa depan anak-anak kita tuh sebetulnya dunianya kayak gimana sih, termasuk masa depan kita juga. Nah dari sana bagaimana kita mempersiapkannya. Nah, nanti Budi akan jelasin lebih detailnya gimana cara menggali potensi Anyuan. Saya akan coba kasih gambaran nih masa depan anak tuh dunianya bakal kayak gimana gitu, dunia digital gitu. Nah, tapi seperti biasa ya bunda semua, nanti akan dikirim link chatnya sekarang oleh tim Fami. Saya pengen tahu dulu nih, kita satu frekuensi dulu, kira-kira hingga saat ini profesi apa aja yang ayah bunda ketahui di dunia digital ini? Apakah profesinya tuh misalnya YouTuber aja atau ada yang lain? Nah, coba boleh di-share ayah bunda semua. Saya coba pengen lihat gitu kan ya. Kira-kira ayah bunda di sini udah ngeh belum gitu ya dengan profesi-profesi yang udah ada di dunia digital. Sebenarnya alhamdulillah nih ya ada 28 orang yang hadir di pagi hari ini dari 400 orang yang berdaftar gitu kan ya. Insya Allah seperti kemarin itu kita akan bertambah terus, tapi kita akan mulai aja ya biar waktunya tepat waktu gitu kan ya. Oke, baik ayah bunda, kita coba cek nih udah ada yang jawab atau belum. Game developer, wah mantap. Data scientist, Masya Allah, ini kayaknya ini mah ayah bundanya yang udah GG banget nih, kalau bahasa game tuh GG tuh God game gitu. Yang keren langsung itu ya. Oke, kemudian game creator, betul ya, kemana udah sempat dibahas juga, Roblox segala macam. Digital marketing, oke, good one. Ini digital marketing itu salah satu yang menjanjikan ayah bunda. Kemarin teman saya itu 1 bulan handling digital marketing tuh dia dapat 50 jutaan lah gitu kan ya. Jadi satu hal yang dia bukan lulusan kuliahan gimana, dia benar-benar belajar otodidak dari dalam di internet kurang lebih kayak gitu kan ya. Atlet e-sport, oke, ada yang jawab di chat tuh atlet e-sport, siap. Animator, betul, oke. YouTuber, animator, game developer, AI developer. Aduh, ini mah Kak Dina udah tahu semua, berarti nggak usah tuh ya. Kayaknya udah pada jaga semua nih semua ya, oke. Siap. Influencer, benar, ini influencer tuh bukan influencer ya. Influencer tuh satu hal yang ternyata ya bunda, kemarin tuh kita setiap content creator tuh udah punya rate-nya. 1 kali post 500.000. Bahkan kemarin saya baru dapat penawaran 1 kali post di IG story ya. IG story ya bunda yang 24 jam habis gitu, ini 40 juta. Astagfirullahaladzim gitu kan ya. Saya tuh pengen ngomong astagfirullahaladzim tapi susah gitu kan di sana. Kok bisa gitu kan dia tuh ya. Nah, jadi kurang lebih emang seperti itu. Nah, cuman apakah memang hanya itu? Nah, itu pertanyaannya. Ternyata ya bunda akan jauh lebih daripada itu. Kita akan ngadepin yang namanya itu metaverse di tahun depan tuh. Facebook metaverse tuh Facebook salah satunya ya. Microsoft nanti bakal bikin dan lain sebagainya. Tapi metaverse tuh adalah di mana dunia tuh udah benar-benar virtual ya bunda semua. Coba jelasin ya bunda ya. Virtual yang dimaksud tuh kayak gimana? Jadi saya akan coba jelasin lewat video yang kita coba lihat satu hari ini ya. Satu hari ini. Sekarang ya maksudnya. Jadi ayah bunda gitu kan ya, kita bisa lihat Roblox yang anak-anak kita mainkan itu adalah sebuah miniatur gitu kan ya, miniatur anak kita tuh gimana caranya hidup di metaverse. Roblox tuh itu punya currency sendiri, mata uang sendiri yang mereka bisa beli gitu kan ya, mereka beli di sini dan segala macam. Cuman kalau Roblox 2 dimensi, nah nanti kita di metaverse 3 dimensi ayah bunda, kita benar-benar bisa ada di dalamnya. Dan di metaverse ini kita bisa bikin tanah, beli rumah, bahkan kita bisa bikin museum di orang kalau mau masuk museum kita mereka bayar, kita bisa bikin supermarket, bikin mall, kita bikin banner di sana, ngiklan di sana, kemudian kita jualan di sana, apapun itu gitu kan ya, kita jualan avatar, kita jualan baju, bahkan arsitek pun kita bisa bikinin rumah di dalam game virtual ini, arsitek tuh. Jadi nanti bakal bekerja sama programmer, baru mereka bikin ruangan virtual itu sendiri. Bahkan kerja pun Microsoft nih yang paling terdepan. Mereka bakal bikin metaverse ini tuh. Kerja tuh benar-benar kalau kasar kita ngeliatnya Zoom gitu kan ya bunda ya. Ini bukan lagi Zoom ya bunda, tapi benar-benar kita lagi ada di ruang meeting aja. Dan ratusan ribu employee dari Microsoft tuh udah bisa kolaborasi tanpa batas ruang dan waktu. Jadi limitnya tuh adalah imajinasi kita sebenarnya. Kalau udah kayak gini mah. Pertanyaannya, anak-anak kita udah siap belum ya hidup di dunia yang kayak gini? Udah bukan lagi Zoom, Google Meet aja, tapi benar-benar real hidup di dalam dunia virtual. Kalau kita nggak, tanda kutipnya tuh, kalau kita nggak bekalin gimana biar dia seimbang dari sekarang kehidupan dunia maya dunianya itu tuh cukup challenging ya bunda.
ke depannya itu. Nah, jadi ini sebagai gambaran aja ya. Metaverse tuh bukan satu hal yang sederhana juga gitu aja. Dan itu mungkin tahun depan kita akan mengalaminya. Baik, itu tadi terkait Metaverse Ayah Bunda ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa nih gitu kan ya. Kita akan bahas sekali lagi tentang profesi lebih detailnya gitu kan ya. Profesi apa aja yang kalau misalnya anak kita tuh mau terjun di dunia digital. Selain yang Ayah Bunda tadi sebutkan tadi, sebetulnya ngeriwain sedikit bahwa games itu tuh buktinya games itu netral gitu kan ya. Kayak Roblox tadi ya. Roblox tuh udah bukan lagi hanya games, tapi orang tuh benar-benar bisa berinteraksi juga di sana. Nah, tadi ya, dulu mungkin sedikit ngeriwain lagi kenapa saya dulu pernah kecanduan game. Dan ini salah satu turning point-nya seperti itu ketika kita ngomongin profesi ya. Jadi saya tuh nggak serta-merta sekarang jadi bikin startup gitu kan ya. Tapi dulunya sebetulnya ya Bunda, saya kalau Ayah Bunda ingat kemarin saya pernah gagal masuk kuliah selama 2 tahun. Apa yang saya lakuin setelah 2 tahun gagal masuk kuliah? Yang saya lakukan adalah saya jadi cleaning service di Masjid Darut Tauhid. Selama beberapa hari saya nyuci piring segala macam. Kenapa sih? Karena saya tuh lagi nyari passion saya. Di mana sebenarnya passion saya tuh ya? Jadi passion saya tuh adalah saya ngelamar deh kerja gitu kan ya. Ternyata di kerja itu saya punya dapat pelajaran bahwa oh gini ya cara berinteraksi sama orang. Bayangin aja belasan tahun lamanya saya nggak pernah ngobrol sama orang. Jadi cleaning service di Darut Tauhid, saya harus ngobrol sama orang. Bahkan ngasih kopi ke Agim untuk segala macam lah. Jadi itu yang terjadi selama waktu itu Sunlat Sunlat kan sekitar semingguan gitu kan ya. Itu saya pernah jadi kayak gitu. Terus akhirnya karena malas gitu kan ternyata yang gitu bukan passion saya jadi cleaning service. Kemudian saya akhirnya tuh passion saya akhirnya main game gitu kan ya. Berarti sekolah 2 tahun main game sampai akhirnya seperti yang kemarin disebutin, saya punya orang tua di dalam game, ayah dan ibu saya di dalam game, attach banget. Dan akhirnya apa yang membuat saya berhenti main game untuk sementara adalah ketika saya sering tabrakan, kesehatan menurun, konsentrasi menurun, tabrakan beberapa kali, dan yang paling parah tangan saya pernah retak, di gips 3 bulan penyembuhan. Dari sana saya bilang sama ibu saya, ibu saya pengen kuliah aja, saya pengen tobat gitu kan ya. Alhamdulillah sebelum tobat itu saya kecelakaan Januari, penyembuhan sampai bulan Maret, tapi kan kuliah di bulan Agustus ya, bulan Mei lah gitu kan ya, yang USM-nya. Gimana dong, saya nggak mau main game lagi. Akhirnya saya kerja di mana? Saya kerja jadi di minimarket gitu kan ya. Jadi saya udah pengalaman Ayah Bunda, kalau Ayah Bunda misalnya datang nggak sekalian sama pampersnya, nggak sekalian sama minyaknya, nggak sekalian beli tokonya segala macam. Pokoknya saya udah pengalaman itu lah, bikin topek, Bunda ngepel segala macam. Tapi di sini Ayah Bunda, Allah tuh punya rencana lain. Sebelum saya masuk kuliah, Allah persiapkan saya untuk bisa sering ngobrol sama orang. Saya jadi yang tadinya introvert lagi ya. Pokoknya jarang ngobrol banget. Pokoknya kan di kamar main game terus gitu ya. Tapi kita harus berinteraksi sama orang, benar-benar ngobrol, benar-benar interact dalam dunia nyata tuh saya dilatih selama 3 bulan di minimarket ini tuh. Yang swing banget lah kehidupannya gitu waktu di sini tuh. Kemudian alhamdulillah keterima lah di kuliah. Nah ini ada screenshotnya dari handphone yang dulu legend lah ya, ini handphone Nokia dulu ya. Jadi ininya juga di bulan Juni saya keterima gitu kan di Unicom, alhamdulillah. Dari sana saya kecanduan game lagi gitu. Karena diajakin sama orang teman-teman saya di warnet. Cuman selain saya main game, ternyata saya juga udah mulai Ayah Bunda, saya masuk dunia IT ya, coding. Tapi saya nggak terlalu suka coding sebenarnya gitu kan ya. Terus saya saya bikin desain. Ini desain pertama saya nih, bikin undangan buat ponakan saya, sempatin datang gitu. Aduh, kayak apa gitu ya. Jadi ini desain kita buat kita di print, kita buat ini desain pertama saya buat ngirim undangan karena mau hitanan ponakan saya. Terus saya ikutan komunitas ya charity gitu kan ya, komunitas yatim piatu gitu, buat charity buat panti asuhan gitu. Dan saya jadi desainernya buat bikin poster-poster, ini salah satunya. Kita bikin cooking class segala macam. Jadi saya jadi desainernya dan saya suka itu. Dan qadarullah ketika ibu udah meninggal gitu kan ya, saya banyak meluapkan emosional saya tuh melalui gambar-gambar. Ini salah satu yang saya buat dulu di Adobe Illustrator gitu kan ya, foto ibu. Jadi kita tuh selalu buat kayak saya tuh bikin storyline. Aduh saya merinding juga deh, subhanallah. Saya bikin storyline sama ibu gitu kan ya dulu tuh, ibu bareng sama saya bikin gambar-gambar itu untuk kayak jadi film saya aja gitu kan waktu itu. Dan saya senang bikin ilustrator kayak gini. Cuman ternyata karena jurusan saya IT sekali lagi tidak kenyambung gitu dengan jurusan programming ini sendiri gitu ya. Sampai akhirnya saya ketemu sama mantan saya gitu.
ini mantan saya yang sekarang jadi istri saya gitu kan ya. Nah jadi saya bikin desain, kemudian kita jualan gitu kan ya. Nah kita mulai jualan tuh, saya punya potensi apa sih? Oh saya jadi seneng ngomong gitu di sana tuh, kita coba deh. Jadi jualan ke Gazebo, bener-bener approach one by one, mau beli burgernya nggak, mau beli burgernya segala macam. Jadi dulu karena ada game namanya Warcraft, jadi saya ini istri saya bikinnya burger Warcraft gitu kan ya. Ini game juga sepertinya. Jadi dulu belum ada Canva ya, jadi semuanya tuh di Illustrator cukup challenging gitu ya. Nah tapi di sana gitu kan ayah bunda setelah ibu saya meninggal tuh saya benar-benar nyobain semua hal yang saya suka dan saya coba. Saya pernah jadi musisi lah gitu. Saya bikin beberapa lagu ini di samping saya ya, kalau ayah bunda bisa lihat nih yang di yang di sini nih, di sini nih ya. Oke, nah di sini nih. Oke, nah di situ saya ke studio beberapa kali, kemudian bikin beberapa lagu yang ya lagunya juga dulu tuh senengnya lagu Second Hand Serenade lah gitu kan ya. Nah itulah mungkin ayah bunda ada yang tahu ya. Kemudian saya jadi fotografer juga gitu kan ya, di kondangan, di nikahan. Kemudian saya bikin film juga, masuk komunitas videografi, bikin film, mulai jadi clappernya, jadi penulis skenario-nya, bahkan dulu jadi aktornya. Pertama kali jadi aktor di sini lah. Jadi aktor yang simpel, jadi aktor sekitar 5 detik lah. Naik motor gitu kan ya, cuma dibawa juga tangannya doang ngeng gitu doang, jadi mukanya nggak ada, tapi ya kita preparasinya gila banget lah gitu ya. Dan saya juga senang main bola gitu, kebetulan dulu saya senang main game bola, Winning Eleven, Pro Evolution Soccer, sampai akhirnya tuh dialihkan lah main game PS itu jadi main game bola beneran, dan it works. Saya bunda itu saya senang banget di sana tuh. Nah tapi kenapa jadi kuli angkut gitu kan ya akhir itu 2013. Kenapa? Karena dari sini tuh nggak terlalu capek ternyata. Saya butuh yang benar-benar capek gitu kan, agar saya tuh bisa move on dari kehilangan ibu. Jadi saya jadi kuli angkut barang bencana alam, tenda, mie, beras saya angkut gitu kan sampai setengah 12 malam selama 6 bulan, dan alhamdulillah it works. Kecanduan game udah mulai reda dan saya bisa ngelanjutin apa yang jadi hobi saya tuh bisa lebih karena saya kayak udah nggak kepikiran lagi lah main game di saat itu. Sampai kadarullah sebenarnya kan 2 minggu saya setelah kerja di sana tuh saya mulai jadi guru ayah bunda. Jadi karena kakak saya tuh ada di SD, saya bilang sama kakak saya, nah ini bentuk support dari keluarga ya. Saya kayaknya pengen ngajar deh, ketemu sama anak-anak gitu kan, ketemu sama orang. Ini saya ngajar di SD selama 3 bulan gitu kan ya, 2 atau 3 bulan saya lupa. Dan alhamdulillah senang-senang banget lah. Anak-anaknya gitu, bahkan ada yang naksir juga katanya. Pergi surat cinta dong. Sebelum gitu kan ya. Pas udah perpisahan kan udah 2 bulan, saya nggak bisa lama-lama gitu kan ya. Bikin surat cinta perpisahan dengan saya tuh sebenarnya banget ya. Nah terus tapi ternyata saya baru nemuin di sana ya. Udah bikin fotografer segala macam, ilustrator, tapi ketika saya ngajar itu kayak ada feel yang berbeda, punya semangat tambahannya tuh boost banget lah. Ketemu sama orang, ngobrol sama orang tuh sangat satu hal yang menyenangkan gitu. Sampai ketika kedua orang tua saya meninggal dunia, ayah saya meninggal dunia 2 minggu sebelum wisuda, di sana tuh jadi turn break aja gitu kan ya. Saya ngoding ya bisa lah gitu ya, bikin game segala macam, cuman bukan hal yang mendalami. Tapi percaya atau enggak, saya tuh waktu dulu sebelum lulus kuliah, saya ngambil certified-nya tuh bukan certified coding, tapi saya ngambil certified-nya PowerPoint spesialis gitu kan ya. Hal yang sebetulnya diketawain sama dulu tuh gitu kan ya. Apa gitu kan ini IT tapi ngambil PowerPoint spesialis. PowerPoint kan cuma gitu doang gitu kan ya. Tapi karena di sana tuh saya ngelihat bahwa saya lebih senang present, saya lebih senang do something, visualisasi ke orang-orang. Nah itu akhirnya tuh ditekunin gitu kan ya. Apalagi ditambah ketika ayah udah meninggal, dorongan untuk akhirnya terjun di sebuah environment, lingkungan yang mendorong kita untuk terus mengedukasi itu tinggi banget. Akhirnya kita bikin ikutan beberapa community gitu kan ya, jadi call it Microsoft Student Partner waktu dulu tuh, bikin aplikasi, tapi bagiannya adalah bagian presenting. Jadi justru sebetulnya itu yang teman-teman saya jarang lakukan dan jarang sulit lakukan kadang. Jadi mereka jago banget bikin produk, tapi about presenting tuh malu dan kacau lah gitu kan ya. Nah jadi justru saya tuh ngambil part itu gitu, jadi saling ngelengkapin. Nah menariknya di sana akhirnya ya senang dari sana tuh bikin kakatu gitu kan ya, agar kedua orang tua saya dulu kan masalah saya kecanduan game kan ya, dari beberapa pertemuan sebelumnya kita udah jelasin gitu kan ya.
Jadinya campaign buat gimana caranya biar anak-anak yang lainnya ngalamin hal yang sama kayak saya, itu tuh satu kampanye yang motivasi yang terus digaungkan selama bertahun-tahun. Dan saya tuh seneng ngelakuin hal tersebut. Bertanda kutipnya tuh karena ayah saya dulu seorang penceramah gitu kan ya. Kemudian ibu saya seorang guru, kayaknya mungkin ada nature-nya lah kita ngajar ke orang tuh gitu. Nah, akhirnya bikin kakak tuh dulu 2014 ketemu lah sama Pak Robi gitu kan ya, ada beberapa teman-teman lainnya gitu kan ya, alhamdulillah qadarullah diketemukan, bikinlah aplikasi untuk kontrol HP anak. 600.000 orang tuh udah pakai, alhamdulillah. Kemudian kita keliling ke berbagai kota Indonesia, sharing gitu kan ya, presenting ke berbagai media. Apa sih motivasinya? To spread the awareness bahwa kecanduan gadget tuh bukan hal yang sederhana dan kita perlu tahu akan hal tersebut gitu kan. Kita perlu gimana cara ngatasinnya, ngenalinnya dan lain sebagainya. Kita mungkin perlu ngelihat dari sudut pandang anak yang dulu pernah kecanduan itu kayak gimana. Apa yang mereka butuhin, itu sebenarnya kampanye yang dilakukan tuh dari 7 tahun yang lalu seperti itu. Dan alhamdulillah Allah takdirkan masih ada hingga saat ini gitu kan ya. Kita juara di berbagai lomba, jadi 100 aplikasi terbaik di ASEAN. Jadi Startup of the Year di 2015 waktu dulu, kemudian jadi Top 10 Startup Global Brand Award di Jepang. Kemudian dulu dapat mentoring di Silicon Valley gitu kan ya, di Apple, Instagram, dan di Google. Jadi di Google tuh dapat bootcamp selama 2 minggu dan 6 bulan mentoring setelahnya. Jadi kita di mentoring gimana cara create apps yang benar tuh kayak gimana, research users yang kayak gimana segala macam. So that's it ayah bunda. Sampai akhirnya 2018 kakak tuh resmi ditutup. Kenapa ditutup pertanyaannya gitu ya? Karena ternyata ada satu hal yang kita lupa gitu kan ya. Yang kita lupa tuh adalah ternyata si aplikasi ini tuh banyak dibenci oleh anak-anak. Jadi ketika saya misalnya masuk ke sekolah gitu kan, wah pakai baju kakak tuh, oh ini nih kakak tuh nih, sana pergi gitu kan ya. Sama anak kelas 6 SD diusir ya bunda saya ketika mau edukasi tuh. Karena apa? Karena ini nih yang bikin handphone kita keblokir, ini yang bisa bikin handphone kita nggak main game segala macam. Dan istilahnya mungkin ada buzzernya itu di Play Store tuh, anak SD atau SMP mungkin gitu kan ya. Jangan percaya aplikasi ini hoax gitu kan segala macam. Ratingnya ada di mulai 4,8 jadi 3,5 di Play Store. It's a serious thing, bukan hanya tentang aplikasinya tapi tentang ternyata malah nimbulin masalah baru di dalam rumah gitu kan. Karena orang tua mungkin langsung install tanpa komunikasi, tanpa ada it's all about parenting knowledge juga gitu kan ya. Karena kita juga belajar ya sebelum ngamasangin yang kayak gitu butuh pendekatan, butuh ngobrol, butuh kesepakatan yang kita udah bahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya bunda ya. Jadi akhirnya dari sana ya bunda gitu kan ya, apa yang saya lakukan gitu kan ya akhirnya dan teman-teman. Akhirnya kami dan teman-teman tuh sepakat ayah bunda untuk membuat satu hal yang baru ayah bunda gitu kan ya. Dari kakak tuh ini kenapa sih kita fokus banget gitu kan ya untuk tetap membantu orang tua gitu. Apa sih sebenarnya masalah utamanya? Oh ternyata masalah utama itu adalah bagaimana caranya agar orang tua itu beliau tuh bisa berdamai lah dengan anaknya. Dan ternyata masalah gadget itu hanya satu dari sekian banyak masalah di dalam rumah tangga. Masalah anak nggak cuma gadget doang, ternyata banyak banget juga. Yang mungkin itu jadi salah satu salah satu triggernya aja gitu. Akhirnya kita bareng-bareng gitu kan ya bikin Fami. Nah kenapa alasannya ada Fami? Itu juga jadi reasonnya why kenapa kita bikin Fami gitu. Coba lihat tuh. 85% of Indonesian parents are stressed with their children's behavior today. Are you one of them? Just want to thanks for being patient. Afternoon everyone, my name is Umur, co-founder and CEO of Fami. We are here to support millions of Indonesian parents like me, like you, to become the better parents. The question is, why? Oke, kalau kita lihat pertanyaan adalah why gitu kan ya. Jadi sebetulnya tuh kenapa sih Fami itu ada, kita ingin support jutaan orang tua yang ada di Indonesia. Ada 77 juta keluarga di Indonesia, ada 27 juta keluarga muda. Kita bakal ngadepin bonus demografi 75 juta orang tua yang mungkin makin kesini tuh ada apa-apa googling, ada apa-apa googling. Pertanyaannya apakah di Google itu semuanya kita bisa percaya atau enggak? Masalah kita ngasuh anak gitu kan ya. Kenapa Fami ada? Agar Fami itu bisa menyediakan ruang yang terpercaya, yang ayah bunda bisa tanda kutip andalkan gitu kan ya. Kalau ayah bunda punya permasalahan tentang mengasuh anak.
Dan ini bukan hanya ngebantu orang lain, termasuk kami sendiri di Fahmi. Kami sendiri juga sedang belajar untuk terus jadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami gitu. Nah, alhamdulillah ketemu sama Ibu Dia gitu kan ya, kemudian ketemu sama narasumber lain, alhamdulillah bisa kolaborasi. Jadilah kita bikin Fahmi gitu kan ya. Fahmi awalnya kita benar-benar tempat belajar gitu kan ya. Akhirnya kita fokus gitu kan ya ke ranah layanan tanya jawab seputar perilaku anak. Tanpa kita sadari ayah bunda gitu ya, sebetulnya seringkali kita tuh belajar ketika ada masalah gitu kan. Jadi ketika ada pertanyaan baru kita belajar, dan itulah sebetulnya yang kita coba mau ambil konsepnya di Fahmi itu. Sebagai muslim juga, setahu saya ada hadis juga ya bunda ya, Bu Dia sempat mention gitu kan ya, beberapa kali juga, yang penting tuh sedikit tapi rutin gitu kan ya. Di Fahmi itu kita bikin ringkas tapi bisa ayah bunda lakukan secara rutin. Enggak 5 jam, 7 jam yang ayah bunda harus belajar di depan laptop, enggak gitu kan ya. Kita bikin ringkas 10 menit, 15 menit tapi rutin kita bisa gunakan setiap hari. Itulah sebenarnya salah satu optionnya. Kenapa layan tanya jawab? Ada juga hadisnya juga gitu kan ayah bunda. Dulu malaikat Jibril dan Rasulullah ketika ngajarin iman dan Islam juga dengan konsep tanya jawab juga dengan para sahabat. Jadi sebetulnya itu semua yang akhirnya kayaknya kita firm deh gitu kan ya. Kita bikin deh sebuah inovasi baru gitu kan ya, agar ngebantu para orang tua di luar sana yang memang punya struggle-nya tersendiri dalam ngasuh anak tuh bisa bertanya secara private tanpa harus malu ayah bunda ya. Tanpa harus malu misalnya di webinar mungkin malu karena masalahnya pribadi, atau bahkan nggak kebagian bertanya di webinar, atau bahkan di YouTube, di Google nggak bisa nanya, di Instagram. Nah di Fahmi bisa nanya secara private, nggak akan tahu juga identitasnya siapa gitu kan ya. Nanti ayah bunda bakal dapat notifikasi dan juga bisa langsung aja dengerin jawabannya tanpa harus menyita waktu. Ayah bunda bisa dengerin sambil nyetrika, sambil misalnya ngemudi mobil, pasang bluetooth gitu kan ya. Kemudian bisa dengerin sambil kerja juga gitu kan ya. Insya Allah hanya 5-15 menit. Dan banyak banget tentunya gitu kan ya. A to Z seputar masalah perilaku anak, nanti ayah bunda tinggal cek aja di website Fahmi gitu kan. Nah ini sebetulnya yang jadi penting ayah bunda gitu kan ya. Penting bagi kita bersama, bahwa sebelum kita ngarahin ke potensi anak, kalau menurut hemat saya ya bunda, kita perlu cek dulu sebenarnya why-nya, tujuannya apa. Seringkali anak tuh selalu mulai dengan bentuk gitu kan ya. Saya pengen jadi gamer, saya pengen jadi YouTuber, saya pengen jadi influencer, saya pengen jadi digital marketing. But the question is why? Kenapa kamu harus jadi itu? Something that important for you gitu kan ya. Apakah ada satu hal yang penting bagi kamu harus melakukan itu? Itu mungkin yang jarang kita tanya gitu kan ya. Nah kita perlu bertanya hal tersebut. Dan sebetulnya profesinya nggak cuma satu ya bunda ya, masih banyak banget profesinya. Saya coba share screen lagi ya, lebih detail lagi ya bunda ya. Jadi ada ilustrator, ada graphic designer, dan segala macam. Di dunia digital tuh banyak lah. Selain tadi di metaverse, kita akan bahas lagi di kemudian hari ya bunda ya. Cuman bisa nggak sih gamers tuh sebetulnya bisa jadi apa aja? Karena seorang gamers tuh sebetulnya punya basic skill ya bunda. Saya dulu senang banget di dalam game tuh ngomong sama orang, wah kita kalau ayah bunda mungkin ngomongnya ini toxic banget ngomong terus gitu kan ya. Saya dulu sering banget ngomong pakai headphone gini gitu kan ya sama teman-teman ketika main game gitu kan ya, belajar bahasa Inggris di sana. Tapi itu jadi basic skill kita buat belajar ngobrol sebetulnya kan. Atau ada yang basic skillnya dia ada di depan layarnya. Contohnya jadi content creator misalnya. Content creator tuh apakah bisa seorang gamer tuh bisa juga ya bunda. Tugasnya kita menurut hemat kami, gitu kan, hemat saya itu adalah kita tinggal perlu menyisipkan value-nya. Emang konten kreatornya kayak gimana? YouTubernya tuh YouTuber yang seperti apa? Contohnya ini ada Kak Muzamil Hasbalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada irama apa aja yang bisa kita pakai ketika kita ngaji? Yang pertama ada yang namanya maqam kurdi atau irama kurdi atau nagam kurdi atau lantogam kurdi, itu sama aja, hanya beda istilah aja, itu juga kurdi. Pokoknya yang pertama kurdi. Kayak gimana irama kurdi? A'udzubillah. Bayang ya bunda ya, content creator kita bisa sembari berdakwah juga bisa sebetulnya. Terus kalau gamers emang programmer bisa, Kak Mumu bisa sembari berdakwah juga bisa kalau dia punya kemampuan logik, kemampuan analitik yang tinggi gitu kan ya. Nanti Budi akan jelasin tuh gimana cara menggali kalau anak punya kemampuan analitik yang tinggi. Dia bisa jadi gamers, bisa sembari berdakwah, biasa juga. Ada seorang game. Kita lihat ini digedein dulu teman-teman. Oh udah gede. Katanya kalau misalkan sholat di dalam ini nih teman-teman, ini seperti sholat di dalam Ka'bahnya teman-teman. Pahalanya itu katanya sih lebih gede daripada di lingkungan masjidnya gitu.
di masjidnya. Oke, kita tap dulu teman-teman. Nah, ada adanya teman-teman. Imagine ayah bunda, kita bisa bikin simulator, ini game simulator di Mekah gitu kan ya. Jadi teman-teman, ayah bunda misalnya anaknya suka sejarah gitu kan ya, bikin game simulator apa misalnya tuh, mau di Indonesia, mau di sejarah-sejarah Islam, mau di sejarah apapun itu gitu kan ya. Sebetulnya bentuknya tuh tetap game simulator, cuma kontennya, value-nya kita bisa sisipkan sama anak kita. Kita bisa bimbing anak kita. Konten yang kayak gimana yang bagus tuh gitu kan ya. Walaupun sebenarnya basicnya sama, bikin game kita simulator. Jadi animator tadi betul, animator yang kayak gimana gitu kan ya, apakah yang toksik semua atau gimana gitu juga pertanyaan juga gitu kan ya. Atau bahkan ya video terkayak gini ya bunda gitu kan ya. Nah jadi kalau kita lihat ya bunda ya di sini ini orang Indonesia gitu kan ya, sekarang di TikTok tuh udah ngeri banget sih endorsement-nya gitu kan ya. Kemudian dia jago editing gitu kan ya. Ini konsepnya kan sebenarnya dia bikin 3D, dia bikin seolah-olah kita ngambil sesuatu. Nah, mungkin bisa jadi banyak banget konten-konten creator muslim juga yang bikin hal yang sama tapi dengan value yang berbeda tentunya gitu kan. Jadi ini masalah di value aja, termasuk di content writer juga ya, atau visual designer. Jadi ayah bunda tinggal pilih nih nanti anak-anaknya kira-kira punya potensi yang seperti apa. Nanti Budi akan jelasin lebih lanjut. So anyway, kita coba praktek sedikit lah ya bunda ya sebelum kita menutup sesi pagi ini gitu ya. Bunda udah siapin pulpen sama kertasnya kan? Boleh ikuti kata-kata saya. Yang udah siapin boleh kasih reaction jempol nggak kira-kira? Oke sip. Oke, reaksi jempol udah ada 5, siap. Masya Allah, siap, oke. Oke, ini 3 slide terakhir lah. Ini kita coba praktek. Oke, ayah bunda coba ikuti kata-kata saya ya. Nanti saya pengen lihat gambarnya. Oke, ikuti kata-kata saya pengen lihat gambarnya. Coba mulai sekarang, ayah bunda tolong gambar vertikal 2. Garis vertikal 2. Oke, gambar garis vertikal 2, udah. Oke, gambar kemudian garis horizontal 1. Gambar garis vertikal 2, gambar garis horizontal 1, kemudian gambar segitiga 1. Oke, saya ulang lagi ya. Mesti tadi ada yang belum nyimak. Gambar garis vertikal 2 atas bawah. Setelah gambar garis vertikal 2, tolong gambar garis horizontal 1. Setelah gambar garis horizontal 1, gambar segitiga 1. Setelah segitiga 1, tolong gambar setengah lingkaran 1. Setelah setengah lingkaran 1, tolong gambar garis horizontalnya 1 lagi. Setelah garis horizontal 1, tolong gambar bulatan kecilnya 1. Setelah bulatan kecil 1, tolong gambar bulatan gedenya 1. Setelah bulatan gede 1, tolong gambar bulatan kecilnya 1. Oke, here we go. Saya pengen lihat dong gambarnya ayah bunda. Kak Dina, ngegambar nggak Kak? Ketinggalan pulpennya tadi nggak. Oke, nggak apa-apa. Ini ayah bunda yang berhasil ngegambar boleh raise nggak? Saya pengen lihat gambarnya aja. Oke, Ibu Indah. Wah, Masya Allah nih, Ibu Siva. Oke, Ibu Siva bentar ya, saya coba lihat. Ibu Siva. Oke, ada 3 orang ya, nggak apa-apa. Ada 3 orang nih, kita coba liatin ya. Ada 4 orang ya. Oke, Ibu Siva boleh saya lihat nggak gambarnya Bu? Coba. Oke, sebentar Bu. Oke, sebentar ke atas Bu, dikit ke pinggir Bu. Oke, ke pinggir Bu. Oke, siap. Oke, Ibu ini gambar apa Bu? Kira-kira ini gambar hotel, gambar pesawat atau gambar apa Bu? Boleh dijelasin nggak Bu? Masih di mute kayaknya Bu. Di mute. Geometris aja. Oke, tapi nggak ada gambarnya bentuk apa nggak ada Ibu ya? Oke, siap. Makasih Ibu ya, berarti belum jelas. Oke, Ibu Indah, kira-kira Ibu Indah, silakan Ibu. Ibu Indah gambar apa ini Bu kira-kira Bu? Boleh jelasin nggak Bu Indah Nursanti? Masih di mute Bu Indah, boleh di unmute dulu. Oke, kira-kira gambar apa tuh Bu Indah? Awalnya kayak rumah, terus tiba-tiba dia jadi punya kayak sampan gitu, kayak perahu gitu. Oke. Berarti tapi belum jelas berarti ya, ini dia rumah tapi disebut perahu. Oh ini borongan atau perorangan nih kira-kira nih, jadi nggak jelas gini ya bikin ya. Oke, ya udah Bu, makasih Bu, belum jelas ya berarti Ibu ya. Oke, saya pengen 2 orang lagi deh, Bu Nani sama Bu Rina. Oke, Bu Nani nih, saya pengen lihat nih Bu Nani. Bu Nani ini gambar apa Bu kalau boleh tahu Bu?
Coba dilihatin Bu ke sini lagi Bu. Nggak kebayang mau menggambar apa. Boleh ke atasin nggak Bu sedikit Bu? Biar oke sip. Nggak apa-apa Bu. Tapi gambar apa Bu boleh kata Bu? Hotel atau apa ditebak aja Bu? Tadinya mau timbangan, tapi ada lingkaran besar. Oke. Oke. Jadi ini timbangan tapi nggak jadi timbangannya ya. Oke. Siap. Oke. Berarti Ibu masih pre-order kayaknya ya. Oke. Terakhir deh tadi ya. Oke, Ibu Dias ya. Oke, Ibu Dias itu terakhir siapa nih? Oke, Ibu Dias deh boleh deh. Ibu kira-kira gambar apa nih Bu? Ibu Dias Akmelia nih. Ini tadi mau gambar apa ya, lampion kayaknya. Oh, lampion. Waduh. Ada lampu di dalamnya. Oke, ini sebetulnya gambar-gambarnya mahal-mahal semua loh, abstrak ya, kayak Da Vinci ya. Jadi kayaknya mahal banget nih kalau dipajang di museum ya. Oke, Ibu apa? Siapa tadi yang terakhir tuh Bu? Ibu Dias ya. Oke, Ibu Dias. Oke, kita akan coba praktek, kita belum pernah ketemu sebelumnya Ibu Dias ya. Ibu Dias sekarang suruh saya untuk gambar yang sama kayak Bu Dias. Oke? Kita coba langsung praktek di sini. Coba Bu, Ibu minta saya untuk gambar kayak gambar apa, segitiga dulu, bulatan dulu, boleh? Gimana Bu Dias? Gimana Bu kira-kira? Mulai dari mana dulu Bu? Di random aja nggak apa-apa, tapi elemennya sama. Oh gitu. Bikin lingkaran besar satu. Lingkaran besar satu, oke. Terus? Lalu 2 garis vertikal. 2 garis vertikal, oke. Bentar, saya coba. Terus? Segitiga. Gambarlah segitiga satu. Oke, segitiga satu, siap. Oke, terus? Kemudian 2 lingkaran kecil. 2 lingkaran kecil, oke. Lalu gambar 1 garis horizontal. Bentar Bu, oke. Gambar garis satu garis horizontal ya Bu ya? Ya, horizontal. Oke. Kemudian apa ada lagi Bu? Kemudian 1,5 lingkaran. Satu buah setengah lingkaran gitu ya Bu ya? Ya, 1,5 lingkaran. Oke, siap. Sebentar Bu, saya coba bikin dulu Bu. Kemudian ini. Kemudian apa lagi ya Bu ya? 1 garis horizontal lagi. Oke, sebentar Bu. Ini. Oke, sudah. 1 garis horizontal lagi ya Bu ya? Ya. Sebentar Bu, garis horizontalnya belum nih. Oke. Siap. Oke, ini kecilin dikit ya biar agak rapi dikit lah ya. Ya, oke lah. Oke. Jadi menurut Ibu ini gambar apa Bu? Gambar siapa Bu? Untuk wajah, face. Wajah siapa Bu? Saya Bu atau jangan ya Bu? Enggak gini ya Bu. Oke, jadi menurut Ibu kenapa saya gambarnya bisa jelas tapi yang lainnya nggak jelas? Menurut Ibu kenapa? Yang lain yang kau punya jawabannya boleh di chat dong, di kolom chat, kenapa saya bisa jelas yang lainnya nggak jelas? Ya, karena mungkin ada ide apa ya, bisa. Oke, kurang tepat. Ini yang yang menang dapat door prize. Door prize gede lah ini. Bukan, oke. Yang lainnya ada yang bisa nebak gak? Sudah terlatih, oke, kurang. Karena kamu udah punya konsep, oke. Belum punya tujuan, oke. Sedikit lagi kecerdasan fotografis, oke. Imajinasinya terlatih, oke. Kreatif, oke. Kurang tepat, juga, oke. Gak bisa jawab, oke. Jadi ayah bunda, ini banyak banget nih. Nah, ini karena ada tujuan. Oke. Ibu Dian dan Bu Nina ini keren banget ya, dapat door prize ya, ke Mekah jalan kaki ya. Oke. Siap. Jadi Bapak Ibu semua, benar kenapa saya bisa kayak gini, yang lainnya kurang jelas karena saya punya tujuannya. Jadi saya tuh nggak peduli ya tadi Bu Diah tuh ngobrolin mau dari segitiga dulu, mau dari bulatan dulu, mau dari garisnya dulu. Pokoknya saya pengen bikin orang yang lagi senyum aja. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, sedangkan kita hanya menuruti apa perintah orang lain, apa yang harus, kamu harus kesini ya, kamu harus kesini ya, ini bakal kayak gini, nggak jelas. Sederhananya, anak kita mau berprofesi apa, tujuan berpotensi apa, punya potensi apa, tujuannya sebetulnya apa, tujuan akhirnya gitu. Nah gitu sih ayah bunda. Jadi semoga kita bisa ngobrolin bareng ya tujuan ini sama anak-anak kita. Ini bisa dipraktekin ke anak-anak remaja lah. Jadi kalau hidupnya pengen lebih jelas, ya harus punya tujuan ya. Kalau nggak jelas bakal ngabisin waktu doang. Sederhananya kayak gitulah. Oke, karena ini waktu terbatas, saya izin mungkin 1 menit lagi ya bunda ya. Saya coba liatin salah satu video yang menurut saya tuh ini cukup membuat saya tuh berpikir banyak hal waktu dulu tuh ketika awal-awal bikin kakatu gitu kan ya. Kita coba lihat ya bunda. Bangga mengatakan ringan, Firdaus, apa amalan antum? Antum tuh cuma ringan di lisan aja.
Firdaus, surga. Amalan Anda apa? Lihat mata Anda di cermin yang penuh dengan dosa. Tatap wajah Anda yang penuh dengan dosa. Tatap lisan kita yang banyak maksiat. Tatap tangan kita yang pernah berbuat buruk. Tatap kaki kita yang melangkah pada maksiat. Apakah layak untuk jadi ahli surga? Kenapa Anda begitu ringan meminta kepada Allah Firdaus, sementara Anda tidak buktikan dengan ikhtiar? Dan itu baru Anda, belum anak Anda. Akan tiba satu masa semua orang sudah gak peduli. Ingat saya. Lupa dengan anak, lupa dengan suami, lupa dengan istri, lupa dengan ibu, lupa dengan ayah. Dan mereka teriak minta tolong saya, tolong saya. Apa yang Anda bisa kerjakan? Karena itu Anda usaha. Ayo berubah. Ngapain Anda kumpulin dunia? Dunia itu mudah, kecil. Kalau ada nilainya, hanya sebesar sayap nyamuk saja Allah gak akan berikan kepada orang yang gak beriman. Jadi ayah bunda pada dasarnya ultimate purpose itu kan sebetulnya afterlife kita gitu kan ya. Jadi gimana caranya ya anak-anak kita tuh bisa jadi khairin nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Manfaat anak kita tuh lewat profesi yang mana, lewat potensi yang mana. Kayaknya kita juga bisa contribute ya. Bahkan diri kita sendiri pengen bermanfaat di dalam hal apa. Karena harapannya gitu kan ya, ketika anak kita tahu bahwa oke, dia tuh do something agar dia bisa ngasih manfaat bagi orang lain. Bentuknya kayak gimana, itu tuh menyesuaikan dengan keunikan dia, dengan potensi dia gitu kan. Jadi insya Allah ya bunda, saya yakin gitu kan ya, betapapun lah anak remaja kita sekarang punya banyak banget masalah gitu kan ya, gak mau nurut dan segala macam. Tapi yang saya harapkan kepada ayah bunda semua, jangan pernah putus harapan sama kami nih, anak-anak ayah bunda. Karena kami ini unik dan insya Allah kami semua tuh punya harapan lah. Jadi ayah bunda jangan pernah putus harapan sama kami bahwa kami tuh bisa do something better in the future. Terima kasih banyak ayah bunda, mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga bermanfaat pertemuan kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.